years and years ago, 20 something years ago, sekitar 20 tahun yang lalu. even when my head said no, I don't understand. Walaupun waktu itu kepala saya berkata enggak, saya nggak mau. And there I found freedom in my yes. Dan disitulah saya menemukan kebebasan ketika saya berkata ya. I then began to say yes to invitations to the church. Dan saya mulai mengatakan ya kepada undangan-undangan yang datang untuk ke gereja. When I would get a phone call inviting me to a Sunday or a midweek activity, I would say yes. Ketika saya ditelepon untuk undang ke gereja hari Minggu atau aktivitas-aktivitas lainnya di gereja, saya mulai mengatakan ya. When you find yourself opening your Facebook with an invitation to something that Generation Bali is doing, Ketika saudara membuka Facebook dan melihat ada event-event yang diundang dari Generation Bali, the best thing you can do is type back yes. saudara bisa saja ketik lagi dan katakan yes. Ya. There are times and moments where your yes will feel inconvenient. Ada kalinya kadang-kadang kita mengatakan ya tapi tidak nyaman. Something else might seem more important. Karena kadang-kadang ada hal lain lagi yang kelihatannya lebih penting daripada itu. But there is no better place to be than the house of Tapi God, nggak ada tempat yang lebih baik kecuali ada di dalam rumah with Tuhan. the people of God. Dengan anak-anak Tuhan. And we know that that is how our life was continually changed, is being in the house of God. Dan itulah kenapa kehidupan kita diubahkan terus karena kita ada di dalam rumah Tuhan. On a Saturday night, Di hari Sabtu malam there are choices that we will make akan ada pilihan-pilihan yang kita harus buat as to what we will do. untuk apa yang akan kita lakukan. Whether we'll party late Apakah kita akan berpesta sampai pagi hari and come tired to Sunday, dan datang lelah di pagi hari Minggu, or whether we might just go home a little bit earlier ataukah saudara akan pulang ke rumah lebih so awal that we can get up fresh on a Sunday supaya kita bisa morning, kelihatan segar di pagi hari. ready for the house of God Siap untuk rumah and all Tuhan that He wants to dan untuk do. segala sesuatu yang Ia ingin kami lakukan. We started saying yes to those invitations. Kita mulai mengatakan ya kepada undangan-undangan itu. We started saying yes to serving and volunteering in the house of God. Kita mulai katakan ya untuk melayani dan volunteer di dalam rumah Tuhan. Here at Generation Bali, Di sini di Generation Bali in days coming very soon, dan hari-hari yang mendekat lebih secepatnya there are going to be opportunities akan ada kesempatan-kesempatan for you to come and volunteer your time buat saudara untuk datang dan memvolunteer waktu to saudara help build a building, untuk membangun rumah to Tuhan, clean, untuk to membersihkan, renovate, untuk to merenovasi, make God a house and a home. membuat rumah Tuhan menjadi suatu rumah. And when you get the invitation and opportunity, you want to say yes to those Dan moments. ketika saudara diundang untuk hal itu, diberikan kesempatan, saudara akan memberikan kata ya. It's where I made some of my best friends when I would serve in the house of God. Saya bertemu dengan teman-teman baik saya di rumah Tuhan. Those yes moments create great opportunities for God to move. Momen-momen di mana kita katakan ya adalah di mana Tuhan memberikan kesempatan itu. I said yes to being baptized Saya berkata ya untuk dibaptis in water di dalam air. when my old life went under Ketika kehidupan lama saya dimasukin and I came up cleansed, dan saya dibangkitkan bersih, diampuni. where everyone around me could see that something had happened because I was being obedient to what God said. Dan semua orang di sekitar saya melihat bahwa saya taat karena saya memberikan kehidupan saya kepada Tuhan. In a few weeks' time, Dan beberapa waktu lagi there will be some people from Generation Bali that are being obedient and being baptized in water. akan ada beberapa orang dari Generasi Bali yang akan berkata dengan taat untuk mau dibaptis. And you too can join that group of people, Dan saudara juga bisa masuk dalam grup itu untuk dibaptis. showing the world around you Memperlihatkan kepada dunia di sekitarmu that you've died to your old self bahwa engkau telah mati kepada and dirimu you've come up a new dan creation engkau in bangkit Christ sebagai Jesus. ciptaan baru Amen? bersama Yesus. I remember the day I said yes Saya ingat waktu di mana saya berkata ya to a stirring inside me akan sesuatu yang ada di dalam hati saya to break out
from the shy, untuk keluar daripada Quiet. sikap malu-malu saya atau pendiam saya, personality where I cared too much what other people thought. ya dengan personality saya yang saya nggak bisa lakukan banyak. And it all started because one day in praise, Dan itu dimulai ketika satu hari dalam pujian, God stirred me Tuhan menggerakkan hati saya about expressing my passion for Him while I would jump and move in praise tentang and worship. mengekspresikan semangat saya kepada Tuhan dengan lompat, Instead of just standing there, daripada hanya berdiri sana dan tepuk tangan clapping seperti my ini. hands. Tepuk tangan saya. I decided that there was too much inside me and I had to begin to jump and express my praise for God. Saya putuskan bahwa terlalu banyak yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya yang saya ingin keluarkan, dan saya mulai lompat dan mengekspresikan itu kepada Tuhan. In a way that saw me find freedom. Yang orang-orang dapat melihat bahwa saya telah menemukan kebebasan itu. It mattered no longer what anyone else thought. Dan waktu itu saya nggak peduli apa orang ngomong. And I was going to give God Dan saya berikan kepada Tuhan whole body worship with all of my heart, all of my body. I was going to give Him my penyembahan dengan worship. seluruhnya kepada Tuhan. And it broke something on the inside of me. Dan melakukan itu menghancurkan sesuatu yang mengikat saya di dalam It saya. made me stop caring what other people think. Dan saya mulai stop memikul apa yang orang lain pikirkan tentang saya. If you can do those things inside the house of God, Kalau saudara dapat melakukan hal-hal itu di dalam rumah Tuhan, it makes you be stronger outside of akan these four walls. membuat saudara menjadi orang yang kuat di luar sana. I said yes to the challenge to leave friends behind that were not going where I wanted to go in God. Saya mengatakan ya untuk meninggalkan teman-teman yang menurut saya tidak akan membawa saya ke tempat di mana Tuhan mau. Friends that were pulling me in the wrong direction, who could not understand my convictions. Teman-teman yang membawa saya jatuh, yang membawa saya tersesat, yang tidak tahu tentang keyakinan saya. I said yes to obeying the Bible Saya mengatakan ya untuk mentaati firman Tuhan. when it told me that a relationship with someone not walking in the same direction in God would destroy my life. Mentaati firman Tuhan yang mengatakan bahwa kalau saya mempunyai hubungan dengan orang yang tidak sama jalurnya untuk membawa saya bertumbuh, tidak akan berguna. When I needed to confess about my past, Dan saya mengatakan ya untuk mengakui masa lalu saya. I said yes to coming around a leader that would hear my past and help me live a different life. Saya mengatakan ya untuk datang ke salah satu pemimpin untuk mengakui masa lalu saya dan hidup untuk masa depan saya. I said yes to accountability when my humanity and flesh said I don't want it. Saya berkata ya untuk mengambil suatu tanggung jawab. But it made me the person that I am today. Tapi kata-kata ya itu yang membuat saya seperti ini sekarang. To have someone in my life Untuk memiliki seseorang di dalam kehidupan saya that loved me enough yang mencintai saya, to bring correction to me. yang membawa koreksi di dalam kehidupan saya, They cared for me. yang melindungi dan menyayangi saya, They wanted the best for me. dan yang mau yang terbaik buat saya, They wanted to draw out all my potential. dan ingin mengeluarkan semua potensi yang ada dalam kehidupan saya. And I needed to say yes to that counsel. Dan saya harus berkata ya untuk hal itu. I went on and said yes to the opportunity to serve. Saya mengatakan ya untuk melayani. Yes to leading a small group. Saya mengatakan ya untuk pimpin connect group. Yes to serving on a Sunday. Mengatakan ya untuk melayani di hari Minggu. Yes to leading a faithful. Tapi disitulah kami bisa melihat Tuhan itu setia. God is so faithful when you are serving Him Tuhan itu sangat setia ketika kita melayani Tuhan and putting Him first dan menaruh Dia menjadi nomor satu. and making this little amount of money end up going so far. Mungkin uangnya sedikit tapi lama-lama akan menjadi banyak. I said yes to Bible college to Saya train and be equipped. Saya mengatakan ya kepada sekolah Alkitab untuk dipersiapkan. When I met my husband, Ketika saya bertemu dengan suami saya waktu itu, we fell in love straight away. langsung jatuh cinta.
And we wanted to get married very quickly. Dan kita kepengen secepatnya menikah waktu itu. And we talked to our leaders about it, Dan kita berkata kepada para pemimpin kita yang ada di gereja waktu itu, who suggested we just wait a little bit longer. yang berkata kepada kita tunggu lebih lama lagi sebelum And we menikah. said yes to our leaders. Dan kita berkata ya kepada para But we pemimpin just wanted kita. to say no. Yang walaupun waktu itu kita pengen mengatakan enggak. We said yes to a wedding that would not take away from Sunday church. Kita mengatakannya untuk sebuah acara pernikahan yang enggak pada hari Minggu. We made sure that everything about our marriage would keep putting God and His house first. Dan kita pastikan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan selalu menjadi nomor satu. We lived in a rat-infested barn. Kita tinggal di salah satu barn di saudara. Whatever treasure He's given you, Apapun itu yang Tuhan berikan kepada when saudara, you're faithful with that, ketika saudara setia dengan hal itu, when you use it to serve Him, ketika saudara pakai itu untuk melayani Tuhan, He will keep giving you more. Dia akan terus memberikan dan memberikan kepada And saudara. more, and more. Lebih lagi dan lebih lagi. Your life doesn't just change overnight. Kehidupan saudara tidak berubah dalam satu malam. It's a process of saying yes Itu adalah sebuah proses dalam mengatakan ya. again and again and Sekali lagi again dan and sekali again. lagi. We keep giving. Our life looks bigger now than it's ever looked before. Kehidupan kita kelihatan lebih besar daripada sebelumnya. But it's still a life where we sacrifice Tapi adalah kehidupan yang kita berkorban. till it hurts sometimes. Dan kadang-kadang sangat menyakitkan saudara. And when you stretch yourself, Tapi ketika kita mulai berkembang, when you wake up that little bit earlier when you don't want to ketika saudara bangun harus pagi-pagi walaupun saudara nggak mau, spend time with God, untuk berdoa, untuk ada waktu bersama Tuhan, He meets you there. Tuhan bertemu dengan saudara di sana. And you can never see obedience to God as a sacrifice. Saudara nggak bisa melihat suatu ketaatan kepada Tuhan sebagai suatu pengorbanan. It's not any longer about you, it's about what God wants for your Karena life. itu bukan tentang saudara lagi, tapi tentang apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara. And we continue to do that now. Dan kita selalu melakukan itu. We want to keep saying yes, Kita selalu ingin mengatakan ya. because on the other side of our yes, Karena di seberang daripada kata ya kita, we know is thousands of people. kita tahu bahwa banyak sekali orang, ribuan orang. When you say yes, Ketika saudara berkata ya, there are so many people on the other side of your yes. akan banyak sekali orang di seberang sana dari kata ya saudara. We said yes to moving to the Gold Coast with no family and no friends. Kami berkata ya untuk pindah ke Gold Coast tanpa teman, tanpa saudara. And one baby that was 6 days old Dan waktu itu ada bayi saya yang berumur 6 bulan and a 16-month-old. dan 16 bulan. And then we kept saying yes when things would go wrong in our life. You don't only say yes when things are good. Dan waktu masa-masa sulit pun saya tetap berkata ya. We say yes to planting churches around the world. We said yes to a divine connection with England and Eka and starting Generation Kami Bali. berkata ya untuk mulai merintis gereja di mana-mana, dan kami berkata ya untuk merintis gereja di Bali bersama England dan Eka. There are hundreds of people on the Gold Coast saying yes, amen to what is happening in Generation Bali. Ratusan orang yang ada di Gold Coast berkata ya supaya Generation Bali ada di tempat ini. And now you get to say yes and pray and believe and stand with us. Dan sekarang saudara dapat berkata ya untuk berdiri bersama kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. As we've started Generation Chicago. Dan kami baru juga mulai Generation Chicago. And next year, Generation Prague. Dan tahun depan kita akan memulai Generation Prague di And Eropa. because you keep saying yes, you get to be part of one big global Dan family. karena saudara mengatakan ya, saudara adalah bagian dari keluarga yang global. Amen? Amen. We sing a song, One Heart, One Soul. Kami tadi menyanyikan satu lagu, satu hati, satu jiwa. We just sang it in worship this morning. Kita menyanyikan itu di dalam penyembahan sebelumnya. When you say yes to Jesus, Ketika saudara berkata ya kepada Yesus, that yes positions you in His family. kata ya itu memposisikan saudara dalam keluarganya. A family of people here, Keluarga yang ada di sini,
and a family of people around the world. dan keluarga yang ada di dunia ini. And there is something powerful about being able to sing with one heart and one soul. Ada sesuatu yang luar biasa ketika kita bisa nyanyikan satu hati, satu jiwa. It means that you are connected Yang artinya kita connect sama, to something much bigger than yourself, connect dengan sesuatu yang luar biasa besar daripada kita, called the family of God. yang adalah keluarga Tuhan. And you were never designed to do life alone. Dan saudara nggak pernah dibuat untuk melakukan kehidupan ini sendiri. And as I close this message this Dan morning, saya akan tutup khotbah ini pagi hari ini. I want to ask you, Saya ingin bertanya kepada if saudara, you said yes to Jesus. kalau saudara ingin berkata ya kepada Yesus, We can say yes to all that He wants from us, kita dapat berkata ya kepada apa yang Ia inginkan daripada kita, knowing that He wants the best for us, dan tahu bahwa Dia hanya ingin yang terbaik buat knowing kita, that He wants to bless and build our lives dan membangun kehidupan kita, and set us free dan membebaskan kita from all the sin and the shame dari segala dosa dan rasa malu kita of our past, akan masa lalu kita, and give us the power dan memberikan kita kuasa to live right and strong in our future. untuk hidup benar dan kuat akan masa depan kita. But the first thing we must do Tapi satu hal yang kita harus perbuat is say yes adalah berkata ya, to make Jesus untuk membuat Yesus our Lord Tuhan and our Savior. dan penyelamat kita. In heaven, Di surga there was a moment in time ada waktunya where Jesus realized waktu Yesus menyadari He would have to say yes Dia harus berkata ya to laying down His life untuk memberikan hidupnya for you untuk saudara and for me, dan saya, so that we never have to live separate from God. supaya kita nggak hidup jauh dari Tuhan. And on the cross, Dan di atas kayu salib, when a perfect human being yang seorang manusia yang sempurna died for all our imperfections, mati untuk semua kesalahan kita. He could have said no, Dia bisa aja bilang no, but He tidak. didn't. Tapi dia tidak mengatakan itu. He said yes, Dia berkata ya, because He knew karena dia tahu that His actions bahwa tindakannya would lead you and I to freedom. akan membebaskan kita. And this morning, Dan pagi hari ini, you are so loved, saudara sangat disayangi dan dicintai oleh Tuhan. so much so that He sent His Son Jesus. Karena sangat menyayangi saudara, dia mengirimkan anaknya yang tunggal Yesus. And the Bible says Dan Alkitab berkata, that if you confess in your heart, ketika kita mengakui dengan hati kita, if you believe in your heart ketika kita percaya dengan hati and kita, confess with your words dan mengakui dengan kata-kata kita that Jesus bahwa Yesus did this very act for you, melakukan ini untuk saya, died and rose again, mati dan bangkit lagi, He is the very Son of God, dia adalah anak Tuhan, that you too today yang engkau juga pagi hari ini can be saved. bisa diselamatkan. And I want everyone to bow their heads Saya and mau close semuanya their tunduk eyes kepala dan tutup mata and listen with your ears dan mendengar dengan telinga and listen saudara with your heart. dan mendengar dengan hati saudara. This morning, Pagi hari ini God is asking Tuhan meminta you engkau to open up your heart, untuk membuka hatimu, to make Jesus untuk membuat Yesus your Lord and Savior. sebagai Tuhan dan Juru He Selamat. loves you. Dia mengasihi saudara. And all you need to do this morning Dan yang perlu saudara lakukan adalah is say yes. katakan ya.